menafsirkan identitas orang lain. Terapi aktivitas kelompok ini merupakan strategi keperawatan gerontik yang mengarah pada mengoptimalkan kondisi kesehatan lansia agar tetap mandiri dan produktif. Terapi ini dapat diimplementasikan baik secara individu maupun secara kelompok. Secara kelompok TK orientasi realitas merupakan upaya mengorientasikan keadaan yang nyata atau sebenarnya kepada klien mengenai dirinya sendiri, orang lain, tempat, waktu, dan lingkungan yang pernah berhubungan dengan dirinya. Next. Baik, berikutnya ada faktor penyebab gangguan orientasi realita. Di sini satu ada waham yang yaitu disebabkan adanya perubahan pada fungsi persepsi, fungsi emosi, fungsi motorik, dan fungsi sosial. Faktor faktor predisposisi yang mendukung seseorang menderita gangguan orientasi realita, realita waham yaitu adanya adanya faktor biologis, faktor genetik, faktor psikologis, dan faktor sosial budaya. Eh, berikutnya, ya boleh di next. Berikutnya ada eh, halusinasi. Seseorang yang meng- eh, seseorang yang mengalami perubahan sensori persepsi yang salah terhadap stimulus itu faktor terjadinya halusinasi yaitu ada dua faktor yaitu faktor presipitasi dan faktor predisposisi. Faktor presipitasi itu merupakan stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai tantangan, ancaman atau tuntutan yang memerlukan energi ekstra untuk coping. Berikutnya yang kedua faktor predisposisi, faktor risiko yang mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat ditangani oleh individu untuk mengatasi stres. eh Yaitu ada ada empat faktor yaitu faktor perkembangan, faktor sosial budaya, faktor psikologis, dan faktor genetik. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan terapi orientasi realita. Terdapat tiga tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Satu itu meningkatkan kemampuan menguji kenyataan atau reality testing dengan berkomunikasi satu sama lain dan mendapatkan umpan balik serta tanggapan dari orang. Kedua, membentuk sosialisasi. Ketiga, meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara reaksi emosional diri sendiri dengan perilaku defensif atau perubahan. Keempat, membangkitkan motivasi bagi kemajuan fungsi psikologis atau kognitif dan afektif. Lalu yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan identitas diri. Kedua, penyaluran emosi. Ketiga, meningkatkan keterampilan hubungan sosial untuk diterapkan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada tujuan edukatif. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan ekspresi diri. Kedua, keterampilan sosial. Ketiga, kepercayaan diri. Keempat, kemampuan empati. Lalu yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang problem-problem kehidupan dan pemasaran. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada waham. Waham ini punya 5 jenis. Yang pertama itu ada waham kebesaran, yaitu meyakini bahwa ia memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus serta diucapkannya berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataannya. Misalnya, saya ini direktur sebuah bank swasta loh, atau saya punya beberapa perusahaan multinasional. Tes, tes. Apa suara saya terdengar? Baik, yang kedua ada waham curiga, yang ini meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya, serta diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan. Misalnya, saya tahu kalian semua itu masukkan racun ke dalam makanan saya. Lalu yang ketiga ada waham agama,
yakni memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan serta diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan. Misalnya, kalau saya mau masuk ke surga, saya harus membagikan uang kepada semua orang. Selanjutnya, lalu yang keempat ada waham somatik. Di sini meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit, serta dia mengucapkannya berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataannya. Misalnya, saya sakit menderita penyakit menular ganas. Setelah pemeriksaan laboratorium, tidak ditemukan tanda-tanda kanker, tapi pasien terus mengatakan bahwa ia terserang kanker. Lalu yang kelima ada waham nihilistik, yakni meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia atau meninggal, serta diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan. Misalnya, ini kan alam kubur ya, semua yang ada di sini adalah roh-roh. Selanjutnya, Ya, selanjutnya di sini ada bentuk dari gangguan orientasi realita yang kedua yaitu halusinasi. Di sini ada beberapa jenis dari halusinasi. Yang pertama ini halusinasi dengar atau suara dengan perilaku bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu, serta menutup telinga. Lalu dengan subjektif, pasien mengatakan mendengar suara-suara atau kegaduhan, pasien mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, pasien mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Lalu jenis yang kedua yaitu halusinasi penglihatan dengan perilaku menunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. Dengan subjektif, pasien melihat bayangan, sinar, bentuk geometris, bentuk kartun, melihat hantu atau monster. Lalu jenis halusinasi penciuman dengan perilaku mencium seperti sedang membawi bauan-bauan tertentu. Lalu dengan perilaku menutup hidung. Dengan subjektif, membawi bauan-bauan seperti bau darah, urin, feses, dan kadang-kadang bau yang menyenangkan. Lalu jenis halusinasi pengecapan dengan perilaku sering meludah dan muntah. Lalu untuk subjektifnya ini, pasien merasakan rasa seperti darah, urin, atau feses. Lalu jenis halusinasi perabaan dengan perilaku menggaruk-garuk permukaan kulit. Dengan subjektif, pasien mengatakan ada serangga di permukaan kulit. Pasien merasa seperti tersengat listrik. Next. Ya, selanjutnya di sini ada akibat dari gangguan orientasi realita. Untuk akibat yang berkepanjangan ini adalah skizofrenia. Ini terjadi jika pasien ini tidak teratur minum obat. Lalu pada proses perubahan berpikir pasien dengan pasien waham, ini bisa mengakibatkan masalah keperawatan berupa gangguan komunikasi verbal yang ditandai dengan pikiran tidak realistik, kehilangan asosiasi, pengulangan kata yang didengar, dan kontak mata yang berkurang. Lalu pada perubahan persepsi sensori dengan pasien halusinasi ini mengakibatkan masalah keperawatan, perilaku kekerasan, dan resiko perilaku kekerasan. Ini dikarenakan pasien dengan halusinasi ini memiliki tingkat ansietas yang tinggi, sehingga perilakunya dikendalikan oleh halusinasinya. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada rentang respon pada klien dengan gangguan orientasi realita. Di sini ada respon adaptif dan respon maladaptif. Untuk maladaptif ini ada gangguan orientasi realitas seperti UHAM, gangguan persepsi sensori, tidak mampu mengalami emosi, perilaku tidak terorganisir, dan isolasi sosial. Ja- eh, Selain itu juga ada respon seperti pikiran sesekali terdistorsi, reaksi emosional berlebihan, ilusi, perilaku aneh, dan menarik diri. Untuk respon untuk respon adaptif ini ada pikiran logis di mana kemampuan manusia saat menganalisis situasi. Lalu ada persepsi akurat di mana pengalaman seseorang ini tentang suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Lalu ada emosi konsisten, perilaku sesuai di mana bersikap secara rasional dan bertindak tanpa merugikan siapapun. Dan yang terakhir ini mampu berhubungan sosial. Jadi
eh, pasien ini dapat berinteraksi dengan sesama manusia gitu, dengan tujuan untuk mengenal, berkomunikasi, dan dapat informasi di lingkungan berikut. Boleh di next slide. Lalu di sini ada SOP orientasi realita. Jadi SOP orientasi realita ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini ada langkah sesi satu, yaitu pengenalan orang, di mana tujuannya agar lansia mampu mengenal dan mengingat nama-nama dari perawat atau terapis dan nama-nama lansia lainnya. Untuk langkahnya ini ada persiapan, di mana pertama itu mengidentifikasi klien, lalu membuat kontrak waktu, dan mempersiapkan alat dan tempat. Lalu ada langkah orientasi, di mana ada salam terapeutik yang diberikan oleh terapis serta peserta menggunakan name-tag. Lalu ada evaluasi dan validasi untuk menanyakan perasaan dari klien sendiri. Dan yang terakhir ini ada membuat kontrak. Boleh di next slide. Lalu yang ketiga ada tahap kerja. Terapis membagikan papan nama untuk masing-masing klien, lalu terapis meminta masing-masing klien menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan asal. Terapis meminta masing-masing klien menuliskan nama panggilan di depan papan nama yang dibagikan. Terapis meminta masing-masing pasien memperkenalkan secara berurutan searah jarum jam dimulai dari terapis meliputi menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi. Lalu terapis menjelaskan langkah berikutnya. Tape recorder akan dinyalakan. Saat musik terdengar, bola tenis dipindahkan dari satu pasien ke pasien lain. Saat musik dihentikan, pasien yang sedang memegang bola tenis menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi dari pasien yang lain. Lalu ulangi langkah sampai semua pasien mendapat giliran. Lalu terapis memberikan pujian untuk setiap keberhasilan pasien dengan mengajak pasien lain tepuk tangan. Lalu tahap terminasi ada evaluasi, rencana tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan pada saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja untuk menilai kemampuan klien melakukan TAK. Lalu aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. Contohnya klien mengikuti TAK orientasi realita orang, klien mampu menyebutkan nama, nama panggilan, asal, dan hobi klien di sebelahnya. Lalu yang kedua ada pengenalan tempat. Langkah kedua, tujuan lansia mampu mengenal alamat rumah, nama panti atau rumah sakit, nama ruangan, nomor kamar. Lalu langkah-langkahnya pertama ada persiapan, lalu melakukan kontrak dengan anggota kelompok sehari sebelum kegiatan dimulai, mengingatkan kontrak dengan anggota kelompok, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Lalu yang kedua ada orientasi, salam terapeutik, evaluasi atau validasi, dan kontrak. Suaranya Tahap nggak ada. tahap kerja tahap kerja terapis menanyakan kepada klien nama rumah sakit, nama ruangan. Klien diberi kesempatan menjawab. Beri pujian pada klien yang mampu menjawab dapat dengan tepat. Terapis menjelaskan dengan menyalakan tape recorder lagu dangdut, sedangkan bola tenis didengarkan satu persatu ke peserta yang lain searah jarum jarum jam. Terapis menyalakan tape recorder, menghentikan lagu, dan memintakan klien memegang bola tenis untuk menyebutkan nama ruangan dan nama rumah sakit. Kegiatan ini diulang sampai semua peserta mendapat gilirannya. Terapis memberikan pujian saat klien telah menyebutkan dengan benar. Terapis mengajak klien berkeliling serta menjelaskan nama dan fungsi ruangan yang ada. Untuk tahap terminasinya ada evaluasi, rencana tindak lanjut, kontrak yang akan datang. Untuk evaluasi dan dokumentasinya, evaluasi dilakukan pada saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja yang untuk menilai kemampuan klien melakukan TAK. Aspek yang dievaluasikan adalah kemampuan klien yang sesuai dengan tujuan TAK. Lalu untuk mendokumentasi pada catatan proses keperawatan tiap klien, contoh klien mengikuti sesi 2 orang. Next. Langkah sesinya itu pengenalan waktu. Tujuannya itu satu, klien dapat mengenal waktu dan tempat. Dua, klien mengenal tanggal dengan tepat. Tiga, klien dapat mengenal hari dengan tepat. Empat, klien dapat mengenal tahun
dengan tepat. Langkah kegiatannya itu ada persiapan. Satu, persiapannya itu ada melakukan kontrak dengan anggota kelompok, persiapan alat dan tempat pertemuan, untuk orientasinya itu ada salam tanda petik, evaluasi atau validasi atau kontrak. Next. Tahap kerjanya itu ada terapis. Tahap kerjanya satu, terapis terapis menjelaskan kegiatan yang dilakukan kan dengan menyalakan taper recorder lagu dangdut, sedangkan bola tenis diedarkan satu persatu ke peserta yang lain searah jarum jam. Tiga, terapis menyalakan taper recorder menghentikan lagu saat musik berhenti. Klien yang memegang bola bola siap menjawab pertanyaan terapis tentang tanggal bola tahun hari ini jam saat itu. Empat, terapis memberi pujian saat klien telah menyebutkan dengan benar. Untuk tahap terminasi itu ada evaluasi, rencana tindak lanjut khusus tahap presentasi. Lalu dokumentasi pada catatan proses keperawatan tiap klien, contohnya klien mengikuti sesi 3 dengan baik. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 3B, silakan share screen PPT-nya. Baik, adapun nama-nama kelompok 3 kelas B ada Amelia Sintia Seribu, Ardina Kusnanda, Delaresa Gita, Ronaldo Gultom, Ruth Teresna Silitonga, dan Zahro Tania Prabasiwi. Untuk teman-teman yang presentasi, waktunya 10 menit ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih moderator. Di sini kelompok 3 akan melanjutkan gangguan fungsi kognitif pada lansia. Next. Permasalahan yang sering dihadapi lansia seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh. Penurunan fungsi ini disebabkan karena berkurangnya jumlah sel secara anatomis serta berkurangnya aktivitas, asupan nutrisi yang kurang, polusi, dan juga radikal bebas. Hal tersebut mengakibatkan semua organ pada proses menua akan mengalami perubahan struktural dan fisiologis. Begitu juga otak, itu menurut Bandiah 2009. Berdasarkan hal tersebut, masalah gangguan kognitif pada lansia sangat penting diketahui apa penyebab terjadinya, sehingga intervensi yang diberikan tepat dan sesuai untuk mengatasi masalah pasien, yaitu dengan menerapkan teknik komunikasi terapeutik. Pendekatan secara individu dan berkelompok juga keterlibatan keluarga dalam melakukan perawatan sangat penting untuk mencapai kesembuhan pasien. TAK, terapi aktivitas kelompok orientasi realita, menurut Purwaningsi dalam Karlina 2009 adalah pendekatan untuk mengorientasikan klien terhadap situasi nyata atau realistis. Pengertian yang lain menurut Kellyat dan Akemat tahun 2005, TAK orientasi realitas adalah upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata kepada klien, yaitu diri sendiri, orang lain, lingkungan, atau tempat dan waktu. Pertama ada gejala tanda mayor. Data subjektifnya mendengar suara bisikan, mendengar bayangan, merasakan sesuatu melalui indera peraba, indera penciuman, maupun indera pengecap. Kemudian untuk objektif, distorsi sensori, bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu. Gejala tanda minor, subjektifnya menyatakan kesal, objektifnya itu bisa menyendiri, melamun, konsentrasi buruk, disorientasi waktu, tempat, orang,
mondar-mandir, serta berbicara sendiri. Selanjutnya, Ini Yes, Selanjutnya ada tujuan TAK orientasi realitas. Ada beberapa tujuan umum dan khusus terapi aktivitas kelompok orientasi realitas. Yang pertama itu tujuan umum, yaitu klien mampu mengenali orang, tempat, dan waktu sesuai dengan kenyataan. Kemudian tujuan khususnya, klien mampu mengenal tempat ia berada dan pernah berada. Kemudian klien mengenal waktu dengan tepat. Klien dapat mengenal diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Adapun tujuan dari terapi aktivitas kelompok orientasi realitas yaitu klien mampu mengidentifikasi stimulus internal seperti pikiran, perasaan, sensasi somatik, dan stimulus eksternal seperti iklim, bunyi, situasi, alam sekitar. Kemudian klien dapat membedakan antara lamunan dan kenyataan. Kemudian pembicaraan klien sesuai dengan realitas. Klien mampu mengenali diri sendiri, klien mampu mengenali orang lain, waktu, dan juga tempat. selanjutnya ada indikasi terapi aktivitas kelompok orientasi realitas, yaitu klien yang mempunyai indikasi orientasi realitas adalah klien halusinasi, demensia, kebingungan, tidak kenal dirinya, salah mengenal orang lain, tempat, dan waktu menurut Wowo dan Parcoyo 2023. Selanjutnya ada jenis terapi orientasi realitas, yaitu pada tak orientasi realitas, pasien diorientasikan pada kenyataan yang ada di sekitar pasien, yaitu diri sendiri, orang lain yang ada di sekeliling pasien, atau orang yang dekat dengan pasien, serta lingkungan yang pernah mempunyai hubungan dengan pasien pada saat ini dan masa yang lalunya. Aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sesi pertama yaitu terapi aktivitas kelompok orientasi realitas pengenalan orang, sesi kedua yaitu pengenalan tempat, dan sesi ketiga ada pengenalan waktu. Selanjutnya ada tahapan terapi aktivitas kelompok orientasi realitas. Yang pertama waktu dan tempat. Yang pertama ada waktu dan tempat, bisa dilihat sendiri teman-teman. Yang kedua ada pembagian tugas, ada tugas leader, co-leader, fasilitator, dan observer. Yang selanjutnya ada peran dan fungsi. Yang pertama ada peran leader untuk memimpin jalannya kegiatan. Selanjutnya memberi respon yang sesuai dengan perilaku klien. Selanjutnya meminta tanggapan dari klien atas permainan yang telah dilakukan, dan yang terakhir menyimpulkan kegiatan. Selanjutnya ada peran co-leader. A. Membantu tugas leader. B. Menyampaikan informasi dari fasilitator ke leader. C. Mengingatkan leader tentang kegiatan. D. Bersama leader menjadi contoh kegiatan. Selanjutnya ada peran observer. Yang pertama, mengobservasi jalannya acara. Yang kedua, mencatat jumlah klien yang hadir. Yang ketiga, mencatat perilaku verbal dan non-verbal selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, mencatat tanggapan-tanggapan yang dikemukakan klien. Yang kelima, mencatat penyimpangan acara terapi aktivitas bermain. Yang terakhir, membuat laporan hasil kegiatan. Selanjutnya ada peran fasilitator. Yang pertama, memfasilitasi jalannya kegiatan. Yang kedua, memfasilitasi klien yang kurang aktif. Yang ketiga, mampu memotivasi klien untuk kesuksesan acara. Dan yang terakhir, dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dari dalam atau luar kelompok. Yang selanjutnya ini ada setting tempat, bisa dilihat sendiri posisinya. Next.
pasien. Yang pertama itu ada klien dengan gangguan orientasi realita, halusinasi, waham atau ilusi. Yang selanjutnya klien yang kooperatif dengan riwayat halusinasi, waham, ilusi. Yang selanjutnya itu klien yang sehat secara fisik, klien yang telah diberitahu oleh terapis sebelumnya. Yang selanjutnya itu klien dapat berkomunikasi verbal dengan baik. Yang kedua itu ada proses seleksi. Identifikasi klien yang memenuhi kriteria, dan selanjutnya membuat kontrak dengan klien. Yang ketiga menjelaskan tujuan kegiatan, yang selanjutnya itu menjelaskan tempat dan waktu kegiatan, membuat perjanjian mengikuti peraturan dalam terapi aktivitas kelompok. Selanjutnya, ini ada pelaksanaan TAK kelompok orientasi realita. Sesi 1, pengenalan orang. Yang pertama itu ada tujuan, klien mampu mengenal nama-nama perawat. Dan selanjutnya itu klien mampu mengenal nama-nama klien lain. Yang kedua itu ada setting, terapis dan klien duduk bersama dengan lingkaran. Dan selanjutnya itu ruangan nyaman. Dan yang selanjutnya itu ada alat, spidol, bola tenis, tape recorder, kaset atau dangdut, papan meja, sejumlah klien dan perawat yang mengikuti akar. Dan selanjutnya itu ada metode, dinamika kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya, dan selanjutnya itu ada langkah kegiatan. Pertama itu persiapan, memilih klien sesuai dengan indikasi, membuat kontrak dengan klien, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Yang kedua itu orientasi, salam terapeutik, salam dari terapis kepada klien. Yang selanjutnya itu ada evaluasi atau validasi, menanyakan perasaan klien saat ini. Yang selanjutnya itu ada kontrak, terapis menjelaskan tujuan kegiatan yaitu mengenal orang. Yang kedua itu terapis menjelaskan aturan main berikut. Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus minta izin kepada terapis. Lama kegiatan 45 menit, setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Yang ketiga itu tahap kerja. Terapis membagikan papan nama untuk masing-masing klien. Yang selanjutnya itu terapis meminta masing-masing klien menyebutkan nama-nama lengkap, nama panggilan, dan asal. Selanjutnya, ini ada terapis meminta masing-masing klien menuliskan nama panggilan di papan nama yang dibagikan. Selanjutnya, terapis meminta masing-masing klien memperkenalkan diri secara berurutan searah jarum jam, dimulai dari terapis meliputi menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi. Selanjutnya itu terapi menjelaskan langkah-langkah berikutnya. Tape recorder akan dinyalakan saat musik terdengar, bola tenis dipindahkan dari satu klien ke klien lain. Saat musik dihentikan, klien yang sedang memegang bola tenis menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi dari klien yang lain. Minimal nama panggilan. Yang selanjutnya itu ada terapis memutar tape recorder dan menghentikan saat musik berhenti. Klien yang sedang memegang bola tenis menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi klien yang lain. Yang selanjutnya itu ulangi langkah ke-6 sampai semua klien mendapat giliran. Yang terakhir adalah terapis memberikan pujian untuk setiap keberhasilan klien dengan mengajak klien untuk bertanya. Next, selanjutnya yang keempat itu ada tahap terminasi, evaluasi. Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK. Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. Selanjutnya ada tindak lanjut. Terapis menganjurkan klien menyapa orang lain sesuai dengan nama panggilan. Selanjutnya yang ketiga ada kontrak yang akan datang. Terapis membuat kontrak untuk TAK yang akan datang, yaitu mengenal tempat. Yang kedua menyepakati waktu dan tempat. Selanjutnya ada langkah kegiatan, evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. Untuk TAK orientasi realitas orang, kemampuan klien yang diharapkan adalah dapat menyebutkan nama, panggilan, asal, dan hobi klien lain. Selanjutnya, kemampuan memperkenalkan diri, kemampuan mengenal orang lain. Aspek yang dinilai itu ada menyebutkan nama klien, menyebutkan nama panggilan klien, menyebutkan asal klien lain, menyebutkan hobi klien lain. Petunjuknya itu tulis nama panggilan klien yang ikut TAK pada kolom nama klien. Yang kedua untuk
Tiap klien beri penilaian tentang kemampuan klien, mengetahui nama, panggilan, asal, dan hobi klien lain. Lalu beri tanda checklist jika klien mampu dan tanda silang jika klien tidak mampu. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasikan proses keperawatan tiap klien. Contohnya, klien mengikuti TAK orientasi orang. Klien mampu menyebutkan nama, panggilan, asal, dan hobi klien lain di sebelahnya. Anjurkan klien mengenal klien lain di ruangan. Selanjutnya, sesi kedua ada pengenalan tempat. Tujuannya itu klien mampu mengenal nama rumah sakit, mengenal nama ruangan tempat dirawat, mengenal kamar tidur, tempat tidur, ruang perawat, ruang istirahat, ruang makan, kamar mandi, dan WC. Setting tempatnya itu terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran. Ruangan tempat perawatan klien. Selanjutnya ada alatnya itu ada tape recorder, kaset lagu dangdut, bola tenis. Selanjutnya ada metode. Langkah kegiatannya itu yang pertama kontrak pada klien peserta sesi 1 TAK orientasi realitas. Yang kedua mempersiapkan. Selanjutnya ada orientasi, salam terapeutik, salam dari terapis kepada klien, evaluasi dan validasi, terapis menanyakan perasaan klien saat ini, menanyakan apakah klien masih mengingat nama-nama klien lain. Kontraknya itu terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu mengenal tempat yang biasa dilihat, menjelaskan aturan main, yaitu jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus minta izin pada terapis. Lama kegiatannya itu 45 menit, setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Selanjutnya ada tahap kerja. Terapis menanyakan kepada klien nama rumah sakit, nama ruangan, klien diberi kesempatan menjawab. Beri pujian pada klien yang mampu menjawab dengan tepat. Selanjutnya terapis menjelaskan dengan menyalakan tape recorder lagu dangdut, sedangkan bola tenis diedarkan dari satu peserta ke peserta yang lain searah jarum jam. Pada saat lagu berhenti, klien yang sedang memegang bola tenis akan diminta menyebutkan nama tempat klien dirawat. Selanjutnya terapis menyalakan dan meminta yang memegang tenis untuk menyebutkan nama ruangan dan nama rumah sakit. Terapis mengajak klien berkeliling serta menjelaskan nama dan fungsi ruangan yang ada. Kantor perawat, kamar mandi, WC, ruang istirahat, ruang TAK, dan ruangan lainnya. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya tahap terminasi yang pertama ada evaluasi berisi tentang terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK. Yang kedua, terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. Yang kedua ada tindak lanjut, yaitu terapis menganjurkan klien untuk menghafal nama-nama tempat. Yang ketiga, kontrak yang akan datang, yaitu menyepakati kegiatan yang akan datang, yaitu mengenal waktu dan menyepakati waktu dan tempat. Selanjutnya, evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. Untuk TAK orientasi realitas tempat, kemampuan klien yang diharapkan adalah mengenal tempat di rumah sakit. Selanjutnya, Izin masuk kelompok. Tolong dipercepat ya, karena waktunya sudah habis. Selanjutnya, kemampuan memperkenalkan diri, mengenal tempat di rumah sakit, aspek yang dinilai bisa dilihat ya, teman-teman. Bentuknya itu tulis nama panggilan klien yang ikut TAK pada kolom nama klien. Yang kedua, untuk setiap klien beri penilaian tentang kemampuan klien mengenal tempat-tempat di ruang rawat dan nama rumah sakit, beri tanda checklist jika klien mampu dan tanda X jika tanda tidak mampu. Selanjutnya, untuk dokumentasinya, dokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien saat TAK pada catatan proses keperawatan tiap klien. Contoh, klien mengikuti sesi 2 ruangan dan letak kamar tidur yang lain belum mampu. Orientasikan dengan klien tempat-tempat yang di ruangan.
Selanjutnya, sesi pengenalan waktu yang pertama tujuan. Yang pertama tujuannya klien dapat mengenal waktu dan tempat, klien dapat mengenal tanggal dan tepat, klien dapat mengenal hari dengan tepat, klien dapat mengenal tahun dengan tepat. Yang kedua, setting terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran, klien berada di ruangan yang ada kalender dan jam dinding. Yang ketiga, alatnya itu ada kalender, jam dinding, tape recorder, kaset lagu dangdut, dan bola tenis. Selanjutnya untuk metodenya itu diskusi dan tanya jawab. Adapun langkah kegiatannya yang pertama persiapan mengingatkan kontrak waktu dengan klien peserta sesi 2 TAK orientasi realitas. Yang kedua mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Yang kedua ada orientasi yaitu berisi salam terapeutik, salam dari terapis kepada klien, terapis dan klien memakai nama. Evaluasi atau validasi, terapis menanyakan perasaan klien saat ini dan menanyakan apakah klien masih mengingat nama-nama ruangan yang sudah dipelajari. Selanjutnya, Iya, lalu di tahap kerjanya, mungkin saya singkat aja. Di pertama itu terapis menjelaskan kegiatan yang akan dikerjakan, dan terapis menjelaskan akan menghidupkan tape recorder. Langsung ke tahap terminasi saja, ya ada evaluasi, tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Untuk evaluasinya dilakukan saat proses tak berlangsung, khususnya pada tahap kerja. Lalu yang G itu kemampuan perkenalkan diri, kemampuan mengenalkan waktu. Aspek yang dinilai menyebutkan jam, menyebutkan hari, menyebutkan tanggal, menyebutkan bulan, dan tahun. Lalu untuk dokumentasinya yang terakhir, mendokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien saat tak pada catatan proses keperawatan tiap klien. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3B. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3B RKI, 3B yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kepada kelompok 3 RKI. Bisa sharekan PPT-nya. Bisa slide selanjutnya. Ya, adapun nama-nama kelompok 3 RKI ada Angelina Putri, ada Hilda Silvi, ada Nuraini Fajar, Nurhalisa Nabila, Risti Diana Pangestu, dan Safra Nurisita. Untuk kelompok 3 RKI, waktu presentasi 10 menit ya. Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama adalah Yang pertama adalah gangguan fungsi kognitif pada lansia. Jadi lanjut usia ini mengalami masalah kesehatan karena kemunduran sel-sel tubuhnya sehingga fungsi dan daya tahan tubuhnya itu menurun serta faktor risiko terhadap penyakit pun juga meningkat. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kognitif itu diantaranya yang pertama itu ada memorinya atau daya ingatannya. Yang kedua adalah IQ-nya. Untuk lansia ini beresiko besar untuk mengalami penurunan IQ. Lalu ada kemampuan belajar, lansia akan merasa sulit untuk mengetahui sesuatu ya. Lalu selanjutnya adalah kemampuan pemahaman berkaitan dengan juga yang dengan kemampuan belajarnya. Lalu ada pemecahan masalah. Lalu yang keenam ada pengambilan keputusan, 7 kebijakan, 8 kinerjanya. Untuk kinerja ini sudah pasti ya karena untuk lansia ini akan mengalami penurunan kekuatan aktivitasnya gitu. Lalu yang kesembilan adalah motivasi berhubungan dengan lanjut usia. Biasanya yang mengalami penurunan motivasi itu lansia-lansia yang mengalami penyakit degeneratif gitu, yang merasa dirinya sudah tidak lama lagi hidupnya. Boleh di next? Lalu gini pengertian rasa di Malaysia, penyakit manusia adalah kondisi yang ditandai dengan menurunnya
Dan sekarang namun pada dasarnya demensia bukanlah suatu penyakit, melainkan sekumpulan gejala yang mempengaruhi fungsi otak dalam meningkat berpikir, berbicara, hingga berperilaku. Tingkat keparan demensia cukup beragam, mulai dari ringan hingga berat. Kondisi ini bersifat progresif, yang artinya dapat berkembang menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu. Demensia adalah kondisi yang umumnya terjadi pada pria maupun wanita lansia. Resikonya pun akan semakin tinggi pada usia 85 tahun, namun faktor genetik juga cukup berperan sebagai salah satu faktor resiko terjadinya demensia. Demensia juga berdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya bagi penderita demensia, tetapi juga bagi pengaruh keluarga masyarakat luas. Seringkali terjadi kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demensia yang mengakibatkan stigmatisasi dan hambatan terhadap diagnosis dan perawatan. Ya, selanjutnya ada tanda-tanda gangguan orientasi, di antaranya yaitu yang pertama delusi, kedua halusinasi, berbicara tidak teratur, perilaku tidak teratur, ketidakmampuan untuk bersosial, gangguan pikiran, dan perubahan emosi. Next. Ya, selanjutnya ada tujuan terapi aktivitas kelompok orientasi. Yang pertama ini ada mengembangkan stimulasi dan kognitif pada lansia untuk merangsang dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada mengembangkan stimulasi sensoris lansia seperti menyediakan kegiatan, mengekspresikan perasaan dengan tipe relaksasi berupa aktivitas seperti belajar teknik relaksasi dengan cara napas dalam, orientasi realitas dengan tipe kelompok orientasi realitas dan kelompok validasi berupa aktivitas yang berfokus pada orientasi waktu, tempat, dan orang, benar atau salah, dapat membantu memenuhi kebutuhan. Yang keempat ini ada mengembangkan sosialisasi lansia dengan tipe kelompok remotivasi dengan aktivitas mengorientasikan klien yang menarik diri dan regresi. Sedangkan tipe lain yaitu tipe kelompok yang mengingatkan berupa aktivitas yang berfokus untuk mengingatkan sebagai upaya menetapkan arti positif. Next. Ya, selanjutnya ada indikasi dari terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Menurut Kellyat dan Akema tahun 2005, lain yang memiliki indikasi terapi aktivitas kelompok ini, yang pertama ada halusinasi, yang dimana klien ini tidak memiliki kemampuan atau hilangnya kemampuan dalam membedakan rasangan internal dan rasangan eksternal, yang disertai respon berlebih, kurang, dan terdistori. Yang kedua ada demensia, itu penurunan kemampuan kognitif yang
progresif seperti ingatan, berpikir, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada tidak mengenal dirinya. Yang keempat ada kebingungan. Yang kelima salah mengenal orang lain, tempat, dan waktu. Nah, orang-orang yang terindikasi di atas tadi ini jika melakukan TAK orientasi realitas, mereka ini nantinya akan dapat mengontrol dan berlatih untuk mengenal dirinya sendiri, orang sekitar, lingkungan, dan tempat atau waktu. Bisa di next. Iya, sebelumnya mohon maaf saya off cam karena sinyalnya sedang tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada jenis terapi modalitas orientasi realita. Jadi TAK orientasi realita itu adalah suatu upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata pada klien seperti diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan tempat, bahkan waktu. Klien dengan gangguan psikologi ini dapat mengalami menangani hal tersebut, perlu adanya aktivitas untuk memberi stimulus secara konsisten kepada klien tentang realitas di sekitarnya. Stimulus yang dapat diberikan kepada klien itu yaitu seperti realitas tentang lingkungan, tempat, diri sendiri, dan waktu. Nah, tujuan lainnya yaitu agar klien mampu mengenali kembali orang, tempat, dan waktu sesuai dengan kenyataan yang ada, sedangkan tujuan khususnya adalah supaya klien mampu mengenal tempat di mana dia berada dan pernah berada sebelumnya. Nah, klien juga dapat mengenal waktu dan tempat, mengenal diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Next slide. Selanjutnya ada tahapan terapi aktivitas kelompok. Yang pertama ini ada terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran. Kedua, di ruangan nyaman dan tenang. Alatnya yaitu ada papan nama sejumlah klien dan perawat yang ikut TAK ini. Yang kedua ada spidol, ketiga bola tenis, empat tape recorder, lima kaset lagu. Metodenya itu yang pertama ini ada dinamika kelompok, yang kedua ada diskusi dan tanya jawab. Langkah kegiatannya itu yang pertama ini persiapan, yaitu memilih klien sesuai indikasi, membuat kontrak dengan klien, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Yang kedua ini orientasi, yaitu salam terapeutik, salam, dan terapis pada klien. Evaluasi atau validasi menanyakan perasaan klien saat ini. Next. Selanjutnya ada kontrak. Terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu mengenal orang. Terapis menjelaskan aturan main seperti berikut. Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus minta izin kepada terapis. Lama kegiatannya 45 menit. Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Selanjutnya ada tahap kerja, yaitu terapis membagikan papan nama untuk masing-masing klien. Terapis meminta masing-masing klien menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan asal. Terapis meminta masing-masing klien menuliskan nama panggilan di papan nama yang dibagikan. Terapis meminta masing-masing klien memperkenalkan diri secara berurutan. Secara jarum jam dimulai dari terapis meliputi menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi. Terapis menjelaskan langkah berikutnya. Tape recorder akan dinyalakan saat musik terdengar. Bola tenis dipindahkan dari satu klien ke klien lain. Saat musik dihentikan, klien yang sedang memegang bola tenis menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal, dan hobi dari klien yang lain, atau minimal nama panggilan. Next. Selanjutnya, terapis memutar tape recorder dan menghentikan. Saat musik berhenti, klien sedang memegang bola tenis menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, nama asal, dan hobi dari klien yang lain. Ulangi langkah yang tadi sampai semua klien mendapatkan giliran. Terapis memberikan pujian untuk setiap keberhasilan klien dengan mengajak klien lain untuk
bertepuk tangan. Yang keempat ini ada tahap terminasi, yaitu ada evaluasi. Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK. Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. Terus tindak lanjut terapis menganjurkan klien menyapa orang lain sesuai dengan nama panggilannya. Selanjutnya ada kontrak yang akan datang. Terapis membuat kontrak untuk TAK yang akan datang, yaitu mengenal tempat, menyepakati waktu dan tempat. Next. Iya, yang pertama itu ada pengkajian keperawatan untuk eh, biasanya kalau misalkan kita mau mengkaji orang yang mengalami halusinasi itu yang pertama kita lihat itu untuk gejala dan tanda mayor itu yang pertama pastikan apa ya, bukan pastikan. Tanyakan kepada klien apakah dia mendengar bisikan atau melihat suatu bayangan yang tidak nyata gitu. Terus kita tanya juga dia bisa ngerasain sesuatu melalui indera perabanya, penciuman atau pengecapannya gitu. Terus untuk data objektifnya kita lihat di story sensorinya, lalu lihat juga nih responnya yang tidak sesuai gitu. Biasanya juga orang yang berhalusinasi itu bersikap seolah melihat, mendengar, atau meraba sesuatu yang padahal tuh nggak ada gitu. Boleh di next. Untuk tanda gejala minor itu biasanya pasien menyatakan dirinya tuh kesal. Kesalnya kenapa? Kesal karena mendengar sesuatu hal yang nggak ada wujudnya gitu, atau melihat sesuatu yang sangat mengganggu juga buat dia gitu. Terus pasien atau klien juga cenderung menyendiri, melamun, terus sulit berkonsentrasi. Ada juga pasien atau klien yang mengalami disorientasi waktu, terus tempat dan orang. Boleh di next. Ya, untuk diagnosa keperawatan yang pertama ada gangguan persepsi sensori berhubungan dengan halusinasi. Ini dari acuannya dari SDKI dengan kode D0085. Untuk tanda gejala minor dan mayornya sama seperti di SDKI ya teman-teman, boleh di next. Yang kedua adalah isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental berkaitan dengan halusinasi dengan kode diagnosa SDKI D0121. Next. Yang ketiga adalah resiko perilaku kekerasan berkaitan dengan halusinasi dibuktikan dengan ada perilaku mengancam dengan kode diagnosa D0146. Biasanya untuk RPK ini dialami oleh seseorang yang mengalami halusinasi berat gitu. Jadi dia juga bisa berisiko untuk mengalami perilaku kekerasan. Boleh di next. Ya, untuk intervensi keperawatan ini merujuk pada SLKI dan PSIKI ya teman-teman. Untuk gangguan persepsi sensori itu untuk intervensinya adalah manajemen halusinasi. Jadi next. Next. Ya, untuk yang isolasi sosial itu bisa promosi sosialisasi. Itu dapat membantu klien untuk bersosialisasi dengan klien yang lainnya. Next. Next. Untuk RPK ini bisa pencegahan perilaku kekerasan. Boleh di next. Ya. Ya, ini kasus fiktifnya. eh, Berdasarkan kajian kelompok di RT 01 Kecamatan Cipayung di Panti Jompo Warda, terdapat 10 lansia, terdiri dari 7 orang lansia perempuan dan 3 orang lansia laki-laki. Masalah yang ditemukan pada lansia RT 01 yaitu terdapat 10 lansia tersebut memiliki riwayat penyakit demensia.
Di Panti Jompo Werda tersebut memiliki 3 asrama dilengkapi dengan sarana prasarana yang dapat melayani jumlah klien sebanyak 20 orang. Di dalam asrama terdapat 10 buah bed untuk 12 orang dan terdapat 1 kamar mandi. Tipe bangunan permanen memiliki tempat pembuangan sampah dan limbah. Terdapat fasilitas keagamaan yaitu masjid dan fasilitas rekreasi yaitu taman dan lapangan. Di Panti Jompo Werda tersebut, beberapa lansia masih terlihat aktif beraktivitas seperti berkebun dan olahraga senam dan jalan sehat. Masyarakat di panti tersebut juga mampu bersosialisasi satu sama lain dengan baik. Next. Nah, ini ada pengkajian keperawatannya. Bisa dibaca ya. Next. Ini ada data dasar kelompoknya. Ada next. Ini status kesehatan kelompoknya, ada status gizi, riwayat penyakit, pola olahraga tidur. Next. Iya ini, next. Boleh di next. Ini ada upaya peningkatan kesehatannya, yaitu ada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk kelompok, ada posyandu, sumbangan asal sumber pendanaan. Next. Ini ada tenaga kesehatan yang berpraktik. Terdapat tenaga kesehatan yang berpraktik dalam fasilitas seperti dokter, perawat, bidan, dan analis kesehatan. Terus ada puskesmas juga. Rata-rata pendapatan per bulannya. Next. Untuk klinik belum tersedia. Di sini ada pelayanan kesehatan yang tersedia untuk kelompok. Next. Imunisasi selengkapnya belum ada. Ada sarana ibadah. Terdapat 1 masjid, musola, terus kegiatan keagamaannya juga Mungkin ada. ini contohnya, perspektifnya tidak usah disampaikan ya, karena Oh, ya. banyak ya. Baik, Ibu. Iya. Boleh dilanjut aja. Next. Next. Ini ada Morphle scale-nya. Next. Ini ada mini mental state exam-nya. Next. Ini boleh di next. Ini hasil penelitiannya. Dari diagram di atas, dapatkan usia lansia yang paling banyak adalah lansia dengan usia 60 sampai 74 tahun sebanyak 6 orang. Ini dilewatin aja. Oh ya, baik. Lewatin aja. Next. Lewatin aja. Udah dilewatin aja ini data ini sebenarnya untuk kalau nanti Anda pelaporan, tetapi ini untuk kelompok lansia ya. Lanjut aja. Kalau tidak ada lagi mungkin bisa Ya, langsung mungkin ke ini ini aja, analisa datanya bisa dilihat ke ya diskusi. teman-teman. Bisa di Oke, ini ada diagnosanya ya, bisa dilihat ada 3 diagnosa. Next. Ini untuk diagnosa pertama, intervensinya bisa dipakai latihan memori. Untuk kriteria hasilnya bisa menggunakan SLKI memori. Next. Dilewatin aja. Ini Ini dilewatin DX aja. Ya, ketiganya. Iya, baik ya Ibu. Bisa lewatin di aja. next. Ini dilewat.
Baik, terima kasih kepada kelompok 3 RKI yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Stephanie Carolina, silakan bertanya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya mau nanya ke kelompok kelas 4A. Dan tadi kan kelompok menjelaskan tentang terapi orientasi. Nah, dalam melakukan terapi orientasi ini kan pasti nggak selalu berjalan dengan lancar. Nah, apa aja sih tantangan yang sering dihadapi pada saat kita misalnya melakukan terapi orientasi ini pada pasien yang mengalami demensia? Terima kasih. Baik, Stefani, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu ya. Untuk Adelia Junia Sapitri, silakan bertanya. Untuk Adel, silakan bertanya. Izin bertanya moderator kepada kelompok 3A. Tadi kan kelompok 3A ini sudah memaparkan materi mengenai orientasi realitas ya. Izin bisa tolong jelaskan menurut kelompok bagaimana caranya terapi orientasi realitas ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami demensia. Terima kasih. Baik, Adel, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Untuk Pak Zwa, silakan bertanya. Ya, terima kasih moderator. Saya Fazwa dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok kelas A. Bagaimana caranya keluarga atau caregiver dapat membantu lansia dalam mempertahankan orientasi realita mereka? Terima kasih. Baik, Pak Zwa, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, sembari menunggu pertanyaan lagi, untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan ya. Silakan Fitri Ale. Terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Azwa Firdayanti. Untuk pertanyaannya itu bagaimana keluarga dan caregiver dapat membantu lansia dalam mempertahankan orientasi mereka. Mohon maaf, suaranya Fitri terlalu kecil. Apa terdengar? Ya, udah terdengar. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Fazwa. Yang pertama itu ada rutin dan struktur, di mana menciptakan rutinitas harian yang konsisten membantu lansia merasa lebih aman dan mengurangi kebingungan. Jadwal tetap untuk makan dan tidur dan kegiatan lain dapat memberikan struktur yang membantu mereka tetap terorientasi. Lalu yang kedua ada lingkungan yang teratur, di mana menyediakan lingkungan yang familiar dan teratur dengan tanda-tanda visual atau gambar yang jelas dan mudah dibaca.
seperti label pada pintu kamar atau ruangan. Ini dapat membantu lansia menavigasi ruangan mereka. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial, memfasilitasi interaksi sosial dengan keluarga dan teman dapat membantu menjaga koneksi sosial dan mental yang penting untuk orientasi realita. Aktivitas sosial seperti permainan, kemudian berbicara tentang kenangan masa lalu, kemudian ada kegiatan kelompok dapat merangsang otak dan memberikan rasa keterhubungan. Lalu yang keempat ada stimulasi mental dan fisik. Ini menyediakan aktivitas yang merangsang kognitif dan fisik seperti membaca, teka-teki, atau olahraga ringan. Kemudian dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif dan orientasi. Lalu yang kelima, ada pengawasan dan bantuan. Ini memberikan pengawasan yang memadai serta bantuan dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja atau memasak. Ini dapat mengurangi stres dan kebingungan. Kemudian menyediakan bantuan dengan lembut dan tidak memaksa itu sangat penting. Lalu yang keenam ada komunikasi yang jelas, di mana berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang sederhana, dan memberi waktu kepada lansia untuk merespon atau memahami informasi sangat membantu. Lalu hindari berbicara dengan nada yang membingungkan atau membuat mereka merasa tidak nyaman. Lalu yang ketujuh ada pengelolaan obat dan kesehatan. Ini memastikan bahwa lansia harus patuh dalam mematuhi pengobatan, lalu ada jadwal pemeriksaan kesehatan yang dapat menghindari masalah medis yang dapat mempengaruhi orientasi mereka. Lalu terakhir, pendidikan dan pelatihan. Ini melibatkan diri dalam pelatihan tentang cara merawat orang dengan gangguan orientasi atau kondisi seperti demensia yang bisa sangat bermanfaat. Lalu memahami lebih dalam tentang kondisi tersebut dapat membantu keluarga dan caregiver memberikan dukungan yang lebih baik. Nah, dengan pendekatan yang penuh perhatian dan dukungan yang konsisten, keluarga dan caregiver dapat membantu lansia merasa lebih terhubung dengan lingkungan mereka dan mengurangi risiko kebingungan dan ketidaknyamanan. Untuk Fazwa, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, begini saja ya, supaya tidak terlalu malam. Ini sudah 8:30. Saya akan jelaskan dulu ya, karena tadi yang disampaikan kelompok A, kelompok B masih campur aduk dengan konsep orientasi realitas pada pasien gangguan jiwa, ya. Karena kan sebenarnya kalau pada lansia itu bukan terjadi gangguan jiwa, ya, atau gangguan psikologis ya, tetapi adalah kemunduran ya, kemunduran dari fungsional ya. Oke, saya akan coba jelaskan di mana sih ya kaitannya melakukan orientasi layak itu penting pada lansia. Oke, nah, oke, saya share dulu ya, karena nanti Anda jadi kesana kesini gitu ya, jelasinnya ya nggak nyambung ya. Baik, ya. Sebenarnya orientasi realita adalah salah satu bentuk dari stimulasi kognitif. Kenapa disebut stimulasi kognitif? Karena kemampuan ya, kemampuan lansia terkait dengan kemampuan memori, kemampuan fungsi-fungsi luhur sudah mengalami kemunduran. Karena apa? Karena sudah mulai juga terjadi yang namanya kemunduran fungsional dari sistem saraf. Ya, kalau Anda belajar sistem saraf yang mengatur fungsi fungsi luhur itu adanya di sistem limbik. Ya, oke. Baik, saya jelaskan dulu apa yang disebut dengan stimulasi kognitif. Oke, oke. Kalau anak ingat ya bahwa keperawatan itu adalah rentang kehidupan dari mulai ya di dalam kandungan sampai sampai uh, lansia ya. Nah, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sepanjang waktu itu membutuhkan stimulasi ya, stimulasi. Dan bentuk stimulasi dari tiap perkembangan itu berbeda-beda.
Begitu juga stimulasi yang kita berikan pada tiap tahapan pengembangan. Ya, kalau balita mungkin ya kita memberikan stimulasi kognitifnya adalah eh, memahami konsep ya, konsep egometris dan segala macamnya. Anda kanak-kanak, Anda dikenalkan juga stimulasi dengan calistung ya. Dan remaja, Anda diajak menstimulasi dengan berpikir realistis dan abstrak ya. Anda nggak lihat bendanya ya. Jadi eh, mobil berjalan seperti itu ya, mobil berjalan dengan kecepatan sekian sampai di kota A. Berapa waktu untuk mencapai di kota B? Ya, itu kan berpikir abstrak ya. Nah, usia 20 tahun lain lagi stimulasinya ya. Jadi ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi dari tiap tahapan pertumbuhan manusia atau perkembangan manusia. Dan itu harus dikuasai. Dikuasai itu artinya harus mampu mencapai tugasnya, ya, tugas perkembangannya. Kalau tidak terpenuhi, nanti akan terjadi gangguan, ya, di pertahapan berikutnya. Oke? Nah, kita lihat nih, ya, stimulasi kognitif yang bisa kita berikan sesuai tahap perkembangan. Oke, ya, ups, langsung cepet ya, ya. Oke, nah pada saat bayi, ya, bayi stimulusnya adalah tadi ya, stimulusnya adalah sentuhan. Tuhan, biasanya Anda dulu belajar tuh fase oral, fase anal ya, sentuhan pada mulut ya. Jadi semuanya dimasukkan ke mulut ya. Kemudian balita ya, stimulasinya adalah belajar keterampilan fisik dan bahasa. Ya. Remaja ya, biasanya mereka mendapat stimulus untuk kematangan dalam sosial ya. Kemudian kalau dewasa, tugas perkembangan adalah memulai kehidupan berkeluarga, oke. Kemudian lansia menyesuaikan diri dengan perubahan ya, kemunduran fisik dan kesehatan. Oke. Oke. Nah, dari tahap siap perkembangan itu ada yang namanya tahapan kritis ya. Tahapan kritis itu ada di tahap balita dan tahap lansia. Perkembangan kritisnya apa? Tahap kritisnya kalau pada balita adalah belajar keterampilan. Kalau Anda belajar apa? Keperawatan anak, pasti dibilang namanya balita adalah golden year ya. Golden achievement ya. Nah, itu yang harus dipenuhi pada usia balita. Kalau misalnya balita dia mengalami kemunduran dalam memahami bahasa, itu akan berdampak pada usia selanjutnya. Dia bisa akan terjadi gangguan dalam bahasa, dalam membaca, dalam memahami kosakata, ya. Nah, golden years berikutnya adalah pada saat lansia, ya. Saat lansia, ya, tahapan kritisnya apa? Dia harus beradaptasi terhadap perubahan. Kalau nggak terpenuhi, Bu, ya kan banyak tuh ya, nenek lincah, ya. Orang yang menolak jadi tua. Sekarang banyak ya. Ya, orang yang menolak jadi tua ya. Harusnya secara secara apa kognitif ya, secara perilaku dia harus beradaptasi dengan perubahan kemunduran. Banyak orangnya operasi plastik ya, biar jadi nenek-nenek lincah sekarang banyaknya. Oke, selanjutnya ya, apa sih kognitif kan tadi sudah bisa diketahui, pokoknya adalah kemampuan berpikir, memecahkan masalah, itu yang disebut dengan kognitif ya. Faktor yang mempengaruhi apa itu apa saja, keturunan ya,
Anda bisa baca lah di keturunannya. Biasanya IQ seseorang itu ditentukan oleh faktor ibunya. Jadi kalau ibunya pinter, anaknya juga pinter, ya. Kemudian faktor lingkungan, ya. Lingkungan membentuk perilaku dan mengasah kemampuan berpikir kita, ya. Kemudian faktor kematangan terkait dengan tumbuh kembang, ya. Semakin orang memiliki pengalaman dan makin banyak dia berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda itu tanda kutip ya, lingkungan sosialnya, itu akan meningkatkan kemampuan kognitifnya, kemampuan dia dalam berpikir memecahkan masalah, ya. Kemudian faktor pembentukan ini juga terkait dengan pembentukan perilaku, ya. Kemudian faktor minat dan bakat dan faktor kebebasan. Ya, kebebasan ini dalam arti tidak ada batasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir. Ya, kalau zaman dulu mungkin iya ya. Oh, nggak boleh tahu ini apa nanti aja kalau udah gede ya. Nggak ada ya. Zaman sekarang apalagi ya dengan informasi yang sangat luas dan cepat dan terbuka. Ya. Oke. Nah, sekarang apa tuh sih stimulasi kognitif? Oh, balik dulu. Ya, stimulasi kognitif kok langsung aja ini karena saya ini ya. Oke, adalah pemberian rangsangan ya. Rangsangan, aduh bolak-balik tuh saya. Tapi nggak nanti ini harusnya menitnya ya. Memahami, belajar, memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Nanti Anda bisa eh, cari ya videonya ya. Oke, ini tujuan. Aduh, kenapa cepet banget? Oke, tujuan stimulasi kognitif pada merangsang intelektual, meningkatkan penerimaan rangsangan. Ya, nah ini bentuk dari stimulasi kognitif. Ya, nah yang pertama tadi orientasi realita. Ya, orientasi realita. Ya, kemudian terapi kenangan, terapi gambar. Jadi tidak berkaitan dengan halusinasi. Tadi abah temannya perilaku kekerasan itu gangguan psikologis ya, bukan apa yang terjadi kemunduran secara kognitif. Ya, oke, kita lihat orientasi realita mungkin sama ya dengan apa yang Anda sampaikan ya. Jadi upaya, eh, aduh, ini sama mungkin ya dengan yang disampaikan oleh temannya tadi, mengorientasikan keadaan ya terhadap diri sendiri, lingkungan, waktu, bertujuan untuk merubah kesalahan atau penyimpangan bias dalam pikiran pasien atau klien. Ya, oke. Nah ini waktu waktu terapinya itu sekitar 15 sampai 22 kali. Ya, nah, biasanya ini sama kayak temennya tadi juga ada ya terkait dengan terapinya. Ya, nah siapa yang perlu dapat orientasi realita? Yang pertama pasien psikotik tadi yang disampaikan teman Anda. Ya. Dan yang kedua adalah klien dengan penurunan daya nilai realita. Siapa itu yang terjadi penurunan daya nilai realita? Ya lansia. Jadi berbeda ya. Nanti ada makalahnya diperbaiki ya. Jadi bukan yang psikotik yang tadi bilang halusinasi, waham, nggak ada hubungan. Ya, oke. Kenapa lansia alami gangguan orientasi realita? Ya, karena fungsi otaknya terganggu. Fungsi apa? Fungsi kognitif dan isi pikir. Isi pikir itu termasuk persepsi, kemudian termasuk juga fungsi motorik, fungsi sosial, itu yang mengalami gangguan. Ya, oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolong nanti dirubah makalahnya karena berbeda ya, berbeda orientasi realita yang kalau tekniknya mungkin sama. Teknik
TAK-nya sama, tetapi tujuannya berbeda, ya. Kemudian dasar kenapa Anda memberikan juga berbeda. Bukan karena gangguan psikotik, tetapi karena memang penurunan daya pikir, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong kelompok memperbaiki, ya. Karena sudah semakin malam, ya. Kita tutup saja pertemuan kita malam ini, ya. Karena nanti kalau bertanya jadi lebih lama lagi, ya. Anda bisa nanti PPT-nya saya kasih, Anda bisa lihat itu ada video yang bisa Anda pahami mengenai stimulasi kognitif dari mulai balita sampai lansia, ya. Oke, silahkan dilakukan screenshot, Baik, Ibu, izin screenshot ya, Ibu. Untuk kelas ya. boleh on cam dan raise hand. Ibu bisa ikut raise hand, Ibu. Baik, untuk slide 1. Baik, Ibu, untuk kelas B sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk kelas A silakan raise hand dan on cam ya. Baik, untuk kelas A sudah. Lanjut RKI. Sudah, ya. Tadi saya sudah sampaikan PPT-nya ke siapa ya? 2B ya, tadi yang ngasih link Zoom ke